Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini, dan buat teman-teman yang baru gabung, welcome. Kali ini kita masuk pada seri pengetahuan. Ciri khas dari materi matematika pastinya papan tulis di depan kita ini. Oh ya, kali ini kita akan membahas mengenai persamaan linear dan pertidaksamaan linear. Tetapi akan kita bahas lebih mendalam mengenai persamaan linear dengan nilai mutlak. Nah, kita akan masuk pada pembahasan persamaan linear dengan nilai mutlak. Namun sebelum jauh kita membahas tentang ini, kita lihat dulu apa definisi nilai mutlak. Ini dia, nilai mutlak atau nilai absolut adalah nilai suatu bilangan real tanpa tanda plus maupun minus. Jika X elemen real, maka nilai mutlak X ditulis seperti ini. Dan didefinisikan dengan mutlak X positif, yang ini ketika X-nya itu lebih atau sama dengan 0. Kemudian mutlak X ini bernilai negatif X ketika X kurang dari 0. Kita masuk pada contoh bilangannya. Contohnya nilai mutlak X sama dengan 2. Jika kita ilustrasikan pada garis bilangan, jadi seperti ini. Nilai dari mutlak X sama dengan 2, artinya jarak dari 0 ke 2, yaitu dengan dalam artian 2 satuan. Dan untuk nilai mutlak min X sama dengan 2, itu artinya jarak dari titik 0 ke 2, yaitu 2 satuan. Dari contoh ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nilai mutlak dari sebuah bilangan dapat diartikan juga sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik 0 pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Intinya, nilai mutlak pasti positif. Tapi bilangan yang berada di dalam tanda nilai mutlak memiliki dua kemungkinan, yaitu bilangan positif dan bilangan negatif. Nilai mutlak sendiri memiliki sifat. Berikut sifat persamaan nilai mutlak. Yang pertama, mutlak X itu lebih atau sama dengan 0. Artinya nilai mutlak itu selalu positif. Yang kedua, mutlak X sama dengan mutlak negatif X. Yang ketiga, mutlak X min Y sama dengan mutlak Y min X. Yang keempat, mutlak X juga sama dengan akar X dikuadratkan. Yang kelima, mutlak X dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat. Yang keenam, mutlak X kali Y itu sama dengan mutlak X dipisah dengan mutlak Y. Selanjutnya, nilai mutlak Y per X atau Y bagi X itu dapat dipisah menjadi mutlak X per mutlak Y. Sifat yang kedelapan hampir sama dengan sifat yang kelima, yaitu mutlak X plus min Y dikuadratkan itu sama dengan X plus min Y kuadrat. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama, himpunan penyelesaian dari mutlak 4X min 3 sama dengan 15 adalah seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa di dalam tanda nilai mutlak itu bisa bernilai positif dan negatif. Langkah yang pertama kita selesaikan dulu kemungkinan yang pertama, yaitu ketika nilai di dalam tanda mutlak itu bernilai positif. Sehingga kita peroleh untuk kemungkinan yang pertama, 4X dikurang 3 sama dengan 15. Kemudian kita menyisahkan variabel X di ruas kiri.
sehingga diperoleh 4x sama dengan 18 dan x sama dengan 18 per 4, atau bisa disederhanakan menjadi x sama dengan 4 per 2, 4 per 2, 4 seper 2. Nah, selanjutnya untuk kemungkinan yang kedua, yaitu tanda atau nilai yang ada di dalam tanda nilai mutlak itu bernilai negatif. Jadi negatif dikali dengan 4x itu min 4x. Negatif dikali negatif hasilnya positif 3 sama dengan 15. Selanjutnya kita sederhanakan atau kita menyisahkan variabel x di ruas kiri sehingga diperoleh min 4x sama dengan 12, di mana x-nya itu sama dengan negatif 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 3 dan 4 1 per 2. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Soal yang kedua yaitu penyelesaian persamaan mutlak x dikurang 2 sama dengan mutlak 6 tambah 2x adalah. Nah, untuk soal ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan definisi seperti contoh yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu menguadratkan masing-masing ruas. Namun pada kali ini kita mau menyelesaikan soal nomor 2 ini dengan menggunakan definisi. Sesuai definisi bahwa di dalam nilai tanda mutlak itu ada dua kemungkinan, yaitu positif dan negatif. Kita kerjakan dulu untuk bagian pertama, yaitu kemungkinannya ketika nilai yang ada di dalam tanda mutlak itu positif. Yaitu positif ya. Yaitu x dikurang 2 sama dengan 6 tambah 2x. Selanjutnya kita selesaikan, yaitu satukan variabel x ya di ruas kiri. Jadi diperoleh x dikurang 2x sama dengan, kenapa dia 2x? Karena dia pindah ruas. Jadi yang awalnya bernilai positif, ketika dia pindah ruas hasil berubah tanda yaitu menjadi negatif, dikurang 6 tambah 2 juga seperti itu ya. Awalnya dikurang 2, pindah ruas jadi ditambah 2. Kemudian diperoleh x dikurang 2x sama dengan negatif x sama dengan 6 ditambah 2, 8. Untuk menghindari variabel x bernilai negatif, sehingga kita kalikan kedua ruas dengan negatif, sehingga diperoleh x-nya sudah positif, yaitu x sama dengan negatif 8. Kemudian kita lanjut untuk kemungkinan kedua, yaitu bertanda negatif nilai yang ada di dalam nilai mutlak. Nah, ini kita kerjakannya hanya untuk satu ruas saja ya. Jadi kita misalkan bernilai negatif itu hanya untuk satu ruas. Jadi diperoleh min dikali x dikurang 2 sama dengan 6 tambah 2x. Kemudian kita jabarkan negatif kali x, negatif x. Negatif dikali negatif 2 plus 2 sama dengan 6 tambah 2x. Kemudian kita satukan semua variabel x-nya, jadi negatif x dikurang 2x karena positif 2x pindah ke ruas kiri sehingga berubah tanda. Kemudian 6 dikurang 2 juga seperti itu. Kemudian kita ingin menyisakan x di ruas kiri sehingga diperoleh x sama dengan negatif 4 per 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 8 dan negatif 4 per 3. Kita lanjut pada soal yang ketiga, yaitu penyelesaian persamaan mutlak 4x tambah 2 per mutlak x tambah 1 sama dengan 5. Ini bentuk soalnya bentuk soal pecahan. Nah, cara menyelesaikannya, yang pertama kita kali silang dulu, yaitu
mutlak 4x ditambah 2 sama dengan 5 kali mutlak x tambah 1. Nah, 5 di sini langsung bisa dioperasikan dengan nilai di dalam tanda mutlak, yaitu x tambah 1. Sehingga diperoleh 4x mutlak 4x ditambah 2 sama dengan mutlak 5x tambah ini 5 ya. Tambah 5. Nah, modelnya sekarang sudah bisa dikerjakan sama dengan soal yang sebelum-sebelumnya. Salah satu ruas itu punya kemungkinan bernilai positif atau bernilai negatif. Sekarang kita akan mengerjakannya sesuai definisi. Tetapi untuk cara menggunakan definisi ini menjadi tugas kalian. Sekarang saya ingin mengerjakan soal ini menggunakan cara menguadratkan masing-masing ruas. Sehingga untuk materi ini, untuk bagian ini menjadi tugas kalian. Selanjutnya, saya mengerjakan soal ini menggunakan kuadrat untuk masing-masing ruas. Sehingga didapat bentuknya seperti ini ya, ketika dikuadratkan 4x ditambah 2 kuadrat sama dengan 5x ditambah 5 kuadrat. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita pindahkan ruas sebelah kanan ke ruas sebelah kiri. Sehingga diperoleh 4x ditambah 2 kuadrat dikurang 5x ditambah 5 kuadrat sama dengan 0. Nah, ketika diperhatikan lebih dalam, ternyata bentuk ini itu sama dengan sifat A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. Sehingga pada tahap ini kita bisa aplikasikan sifat ini untuk menyelesaikan soal berikut ini. Sehingga diperoleh 4x ditambah 2 ditambah 5x ditambah 5 dikali 4x ditambah 2 dikurang 5x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa gunakan sifat ini atau tidak, teman-teman mau mengerjakannya bentuk-bentuk seperti ini, misalnya 4x ditambah 2, karena kan kuadrat jadi dikali 4x ditambah 2. Berarti ini kali ini kali ini. Nah, seperti itu. Tetapi kalau ingin lebih cepat, teman-teman bisa gunakan sifat yang di atas ini. Nah, selanjutnya dioperasikan yang sejenis, jadi diperoleh 9x karena 4x ditambah 5x yaitu 9x, kemudian 2 tambah 5 itu 7 kali 4x dikurang 5x itu negatif x, 2 dikurang 5 itu negatif 3 sama dengan 0. Selanjutnya diperoleh 9x ditambah 7 sama dengan 0 atau negatif x dikurang 3 sama dengan 0. Selanjutnya 9x sama dengan negatif 7 dan x sama dengan negatif 7 per 9. Dan yang di bagian kedua yaitu min x sama dengan 3. Untuk menghindari x bernilai negatif, makanya dikalikan dengan negatif, sehingga diperoleh x sama dengan negatif 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan negatif 7 per 9. Bisa dipahami ya? Kita lanjut pada soal yang keempat, yaitu menyelesaikan persamaan mutlak x tambah 7 kuadrat dikurang 3 mutlak x tambah 7 dikurang 4 sama dengan 0. Ketika kita perhatikan, ternyata di sini soalnya x plus 7 dan di sini juga x plus 7, sehingga kita bisa mengganti x plus 7 itu menjadi variabel baru, seperti misalnya kita rubah ini menjadi variabel A. Misal mutlak x tambah 7 itu kita misalkan variabel A. Sehingga didapatkan
A kuadrat dikurang 3A dikurang 4 sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Sehingga bentuk kuadrat ini bisa kita faktorkan dan kita peroleh faktornya adalah yaitu A dikurang 4 kali A tambah 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh pembuat nolnya yaitu A dikurang 4 sama dengan 0 atau A tambah 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh A sama dengan 4 dan A sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita ubah lagi variabel A ini kembali ke mutlak X tambah 7. Sehingga bentuknya menjadi mutlak X tambah 7 sama dengan 4 atau mutlak X tambah 7 sama dengan negatif 1. Nah, untuk bagian ini itu tidak masuk dalam penyelesaian karena tidak ada nilai mutlak yang nilainya negatif. Nah, sampai di sini kita akan kembali ke definisi nilai mutlak, yaitu di dalam nilai tanda mutlak itu ada yang bernilai positif dan bernilai negatif. Kita kerjakan dulu bagian ini karena ini yang memenuhi ketentuan ya, memenuhi definisi bahwa nilai mutlak X tambah 7 itu sama dengan 4 dan 4 ini positif. Nah, selanjutnya kita kerjakan ini persamaan ini menggunakan definisi tadi. Nah, yang pertama itu kemungkinan yang pertama yaitu ketika dia bernilai positif sehingga diperoleh X tambah 7 sama dengan 4 sehingga X sama dengan negatif 3. Selanjutnya kita kerjakan untuk kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang negatifnya yaitu negatif dikali X tambah 7 sama dengan 4, yaitu diperoleh negatif X dikurang 7 sama dengan 4. Negatif X sama dengan 4 tambah 7. Nah, untuk menghindari X yang bernilai negatif, maka dikalikan negatif sehingga diperoleh X sama dengan negatif 11. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 11 dan min 3. Mudah bukan? Sekarang kita lanjut ke soal yang kelima. Penyelesaian persamaan mutlak X dikurang 7 dikurang X dikurang 2 sama dengan 3. Untuk tipe soal jenis ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu mutlak X dikurang 7 itu bernilai positif dan mutlak X dikurang 2 itu bernilai positif. Kemungkinan yang kedua yaitu mutlak X dikurang 7 itu bernilai negatif dan mutlak X dikurang 2 itu bernilai negatif. Kemungkinan yang ketiga yaitu mutlak X dikurang 7 bernilai positif dan mutlak X dikurang 2 itu bernilai negatif. Dan kemungkinan yang keempat yaitu mutlak X dikurang 7 bernilai negatif dan mutlak X dikurang 2 itu bernilai positif. Selanjutnya kita kembali ke definisi, yaitu mutlak X dikurang 7 itu bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif jika yang pertama untuk yang bernilai positif X dikurang 7 itu lebih atau sama dengan 0 sehingga X itu lebih dari atau sama dengan 7. Selanjutnya untuk X dikurang 7 bernilai negatif jika X dikurang 7 kurang dari 0 sehingga X kurang dari 7. Nah, bentuk dari mutlak X dikurang 7 ini ketika bernilai positif, maka bentuknya X dikurang 7. Nah, ketika mutlak X dikurang 7 ini bernilai negatif, maka bentuknya jadi min X ditambah 7. Yang ini kita sebut poin 1 dan ini kita sebut jadi poin 2. Nah, selanjutnya untuk mutlak X dikurang 2 juga sama, bisa bernilai positif dan negatif. Mutlak X dikurang 2 bernilai positif jika X dikurang 2 itu lebih atau sama dengan 0 sehingga X itu lebih besar atau sama dengan 2. Selanjutnya mutlak X dikurang 2 itu bernilai negatif jika
X dikurang 2 kurang dari 0 sehingga X kurang dari 2. Nah, untuk bentuk positifnya dari mutlak X dikurang 2 yaitu X dikurang 2. Dan bentuk dari mutlak X dikurang 2 ketika bertanda negatif yaitu negatif X ditambah 2. Nah, ini kita sebut sebagai poin 3 dan ini kita sebut sebagai poin 4. Selanjutnya kita gambarkan pada garis bilangan yang dibatasi oleh 2 dan 7. Yang kita dapat dari sini ya. Selanjutnya, nah untuk mengerjakan ini kita kembali lagi ke sifat yang tadi atau bukan sifat sih, kemungkinan ya. Kita kembali ke kemungkinan yang ini. Jadi untuk yang kemungkinan pertama itu kan mutlak X dikurang 7 dengan mutlak X dikurang 2 itu positif. Nah, ini kita bisa ambil dari poin 1 dan poin 3. Dimana sekarang kita perhatikan poin 1, yaitu X lebih atau sama dengan 7, sehingga X-nya ini X-nya 7 dan lebih dari 7, sehingga daerahnya yang ini. Selanjutnya kita perhatikan lagi poin ke-3, yaitu X lebih dari atau sama dengan 2. Jadi X-nya itu lebih dari atau sama dengan 2, jadi 2-nya masuk dan lebih dari 2. Sehingga irisannya adalah X lebih dari atau sama dengan 7. Jadi ini irisannya ya, dari poin 1 dan poin 3. Selanjutnya kita masuk pada kemungkinan yang kedua, yaitu ketika mutlak X kurang 7 dan X kurang 2 itu bernilai negatif. Nah, ini kita bisa ambil dari poin yang ke-2 dan ke-4. Nah, untuk poin 2 yaitu X kurang dari 7, sehingga di sini 7-nya tidak masuk ya. Dia daerahnya itu X kurang dari 7. Berarti sini. Selanjutnya kita lihat lagi poin 4, yaitu X kurang dari 2. 2-nya juga tidak masuk ya. Sehingga yang masuk itu daerah X yang kurang dari 2. Seperti ini. Sehingga irisannya adalah di daerah X kurang dari 2. Nah, irisannya yang ini kita ambil dari poin 2 dan poin 4. Selanjutnya kita masuk ke kemungkinan yang ketiga, yaitu ketika X kurang 7 itu bernilai positif dan X kurang 2 itu bernilai negatif. Nah, ini kita bisa ambil dari poin 1 dan poin 4. Dimana poin 1 itu nilainya X lebih atau sama dengan 7, sehingga daerahnya ini 7 masuk dan dia lebih dari 7. Selanjutnya kita perhatikan poin 4. Itu nilainya X kurang dari 2. Nah, setelah kita gambarkan ternyata mereka tidak punya irisan, sehingga untuk kemungkinan ketiga ini adalah himpunan kosong dan tidak akan kita gunakan. Kita masuk pada kemungkinan yang keempat, yaitu ketika X dikurang 7 itu bernilai negatif dan X kurang 2 itu bernilai positif. Itu kita bisa lihat dari poin 2 ya, poin 2 kan negatif, kemudian dan poin 3 ketika X kurang 2-nya positif. Nah, untuk poin 2 itu nilainya X kurang dari 7. Jadi X kurang dari 7. Ini ya.
Nah, kemudian kita lihat lagi untuk poin 3, yaitu X lebih dari atau sama dengan 2. Sehingga daerahnya X itu sama dengan 2 dan X itu lebih dari 2. Nah, seperti ini. Sehingga irisannya itu di antara 2 dan 7. Dan ini kita peroleh dari poin 2 dan poin 3. Selanjutnya kita kembali ke soal awalnya, kemudian kita aplikasikan ke daerah yang sudah kita arsir. Nah, ini untuk poin 2 dan 4. Poin 2 yaitu ini ya, negatif X plus 7, negatif X plus 7, kemudian dikurang karena soalnya dikurang. Kemudian poin 4. Poin 4 itu bentuknya negatif X ditambah 2. Negatif X tambah 2 itu sama dengan 3. Nah, bisa dilihat di sini bahwa min X dengan min X ini akan habis ya, karena negatif X ditambah X itu 0, sehingga ini tidak memiliki himpunan penyelesaian, sehingga untuk bentuk ini kita tidak akan ambil atau tidak memenuhi. Kita lanjut untuk daerah yang kedua, yaitu melalui poin 2 dan 3. Kemudian kita lihat poin 2 di sini bentuknya negatif X ditambah 7. Jadi diperoleh poin 2 itu negatif X tambah 7 dikurang karena soalnya memang di sini tandanya kurang. Kemudian untuk poin 3 itu bentuknya X dikurang 2 sama dengan 3. Oke. Kemudian bisa kita sederhanakan, yaitu kemudian disederhanakan jadi negatif X dikurang X. Kenapa dikurang X? Karena di sini negatif kali X itu negatif X, kemudian ditambah 7. Kemudian kenapa ditambah 2? Karena negatif dikali dengan negatif 2. Jadi plus 2 sama dengan 3. Sehingga disederhanakan, dioperasikan yang sejenis, sehingga negatif X dikurang negatif X, negatif 2X ditambah 9 sama dengan 3. Diperoleh X sama dengan 3. Selanjutnya kita kerjakan untuk daerah yang ketiga, yaitu dari poin 1 dan poin 3. Nah, kita lihat bahwa poin 1 itu nilainya X dikurang 7, kemudian dikurang karena soalnya memang dikurang, kemudian poin 3 yaitu nilai bentuknya X dikurang 2, dikurang X dikurang 2 sama dengan 3. Nah, kita lihat di sini bahwa X-nya ini nanti akan habis karena X-nya di sini positif, kemudian ketika dioperasikan tanda negatifnya didapat negatif X. X dikurang negatif X itu pasti habis, sehingga untuk daerah ini tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3. Yeay, ini dia 3. Untuk daerah 2 dari daerah 2 dan 7. Oke, kalau begitu sekian dulu materi mengenai persamaan nilai mutlak. Tetap semangat, siapkan catatan terbaikmu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.